pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian kita. Selamat pagi Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena penyertaan-Mu Tuhan, kami bersyukur dengan saat ini itu semua karena penyertaan-Mu Bapak. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami, Tuhan sertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau bergirang bagi nama Tuhan, kita menyanyikan pujian kita, cuy cuy pam pam pam. Cuy pam pam pam, ya 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 ya. Cuy pam pam pam, ya 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 ya. Ya 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 ya, ya 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 ya. Ya 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 ya, ya 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 ya. Pam pam pam. Kita yang dibenarkannya. Hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah.
biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Nah, adik-adik, kita sudah menyembah dan bergirang bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian kita, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
yang setia dan percaya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah memberkati kami sampai pada hari ini Tuhan. Di sini akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman mengajari kami dan mengajari kami di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi dengan Kak Evi. Kita sudah bersuka cita bersama-sama lewat pujian. Kak Evi percaya adik-adik semua disegarkan kembali lewat puji-pujian. Nah, pada pagi hari ini Kak Evi mau kita belajar firman Tuhan sama-sama. Adik-adik ingat nggak minggu kemarin Kak Evi janjikan sepanjang bulan ini Kak Evi mau bahas tentang binatang-binatang di Alkitab yang bisa kita pelajari bersama-sama. Tapi Kak Evi minta maaf ya, karena setelah Kak Evi dan kakak-kakak rundingan bagusnya sebelum Paskah, gimana kalau kita bahas tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum Tuhan Yesus melewati salib sampai Tuhan Yesus mati, bangkit, bahkan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, jadi cerita tentang binatang-binatang di Alkitabnya akan Kak lanjutkan di bulan Juni saja, nggak apa-apa ya adik-adik. Nah, adik-adik, ada satu kisah di dalam Alkitab, di dalam kitab Yohanes pasal 13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di dalam kisah itu bercerita tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Waktu Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul, Tuhan Yesus bangun, menanggalkan jubahnya, mengambil sebuah kain, mengikatkan kain itu pada pinggangnya, lalu Tuhan Yesus mengambil air, mengisinya dalam sebuah basi atau sebuah baskom, lalu Tuhan Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya. Contohnya seperti ini, adik-adik lihat ya. Contohnya di Alkitab Tuhan Yesus lakukan seperti ini, membasuh kaki dari murid-murid Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus membasuh kakinya murid-murid seperti ini satu persatu sampai 12 muridnya selesai dibasuh kakinya, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu hari ini?" Lalu Tuhan Yesus bilang seperti ini sama murid-muridnya. Dalam Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-13 sampai 15, kita baca sama-sama ya adik-adik. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tapi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nah, adik-adik, di dalam cerita ini Tuhan Yesus kasih teladan buat murid-murid, supaya murid-murid itu lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, nah adik-adik, apa sih yang mau kita pelajari sama-sama, yang Tuhan Yesus mau kita lakukan bersama-sama lewat cerita ini? Yaitu yang pertama, Yesus mau kita belajar untuk saling melayani. Nah, adik-adik, Yesus sudah melakukan satu tindakan, yaitu melayani dengan cara Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus juga mau adik-adik, Kak Evi, kakak yang lain, juga orang tuamu di rumah melakukan satu tindakan yang sama, yaitu saling melayani. Melayani itu dapat kita lakukan dengan banyak cara. Bahkan adik-adik bisa lakukan itu di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Di rumah kamu dapat lakukan dengan cara membantu orang tua, menjaga adik, atau hal-hal lain yang bisa kamu lakukan untuk meringankan beban orang lain. Di sekolah bisa kamu lakukan dengan piket bersama, membantu guru, atau belajar dengan rajin. Itu juga bentuk daripada kita melayani. Sedangkan di gereja, biasanya apa sih yang kamu lakukan untuk melayani?
Contohnya ketika ibadah berlangsung di gereja, kamu bertugas untuk berdoa atau membawa kantong persembahan, atau kamu ditunjuk untuk memimpin pujian di sekolah minggu. Itu berarti kita sudah melayani. Dan Tuhan Yesus ingin setiap kita melayani seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan, yang adalah Raja, yang memiliki surga itu mau melayani, bahkan bagaimana Yesus mau mati buat kita, menebus dosa kita, itu adalah hal luar biasa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat setiap kita. Dan sekarang sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, apa yang adik-adik dan Kak Evi bisa lakukan untuk melayani Tuhan lebih lagi? Seperti contoh-contoh yang Kak Evi kasih tadi, Kak Evi harap adik-adik mau melakukan itu baik di rumah, di sekolah maupun di sekolah minggu. Dengan cara begitu kita sudah menyenangkan hati Tuhan, atau kita belajar untuk melayani bersama-sama. Nah, yang kedua, apa sih dari cerita ini yang Tuhan Yesus mau kita belajar sama-sama? Yaitu Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang artinya kerendahan hati. Kalau adik-adik lihat gambar ini, gambar yang Kak Evi tunjukkan ini, bagaimana Yesus yang adalah Tuhan, adalah Raja yang punya surga, mau merendahkan dirinya, datang ke dunia, jadi sama seperti kita. Bahkan Tuhan Yesus kasih satu teladan, dia sendiri yang membasuh atau mencuci kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus juga mau adik-adik dan juga Kak Evi, bahkan mama, papa, kakak-kakak sekolah minggu yang lain belajar untuk jadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati berarti kita menganggap orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Dan Tuhan Yesus menunjukkan itu kepada setiap kita. Tuhan gak pakai atributnya, atau aku kan Tuhan, aku kan Raja, aku kan tinggal di surga, aku kan yang punya segala-galanya, aku mulia, aku kudus, ngapain aku membersihkan kaki murid-muridku? Tapi Tuhan Yesus gak pandang seperti itu. Tuhan Yesus berlutut, dia bersihkan kaki murid-muridnya, dicuci, dilap dengan kain. Nah, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus juga mau adik-adik dan Kak Evi meneladani Tuhan Yesus. Bukan setelah ini lalu kamu pulang atau di rumah kamu mulai panggil orang-orang lalu kamu basuh kaki mereka, bukan juga seperti itu. Tapi apa sih yang mau Tuhan Yesus ajarkan ke kita? Yaitu kita mau belajar lebih lagi untuk saling mengasihi, saling menghargai, saling tolong menolong, saling mengampuni, dan memiliki hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Nah, Evi harap adik-adik semua yang ada di rumah jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati itu berarti siap dibentuk sama Tuhan, siap jadi seperti yang Tuhan Yesus mau, siap lakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita kita hari ini kita mau belajar bersama-sama teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kalau kita mau jadi anak-anak terang yang jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, mulailah dengan saling melayani. Jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Dengan begitu kita sudah memancarkan kasih Tuhan kepada setiap orang, dan kita sudah meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, minggu depan kita akan membahas atau belajar lebih banyak lagi tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan dan apa yang Tuhan Yesus mau adik-adik, Kak Evi, mama, papa, kakak-kakak sekolah minggu lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk kita melayani dan mengasihi Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan Kak Evi pada pagi hari ini. Tetap semangat di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita mau berdoa. Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah dan video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.